bersyukur kepadamu Tuhan. Kekuatan yang berasal daripadamu adalah kekuatan di luar kemampuan manusia. Kami sebagai hamba-hambamu hanya melakukan apa yang Engkau inginkan Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan dan kami saat ini kerjakan membuat Engkau tersenyum dan bersuka, sehingga Engkau katakan dalam hidup kami, Engkau mempunyai rencana yang luar biasa atas hidup kami. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh beribadah di tempat ini. Kami boleh menyembah Engkau sampai dengan saat ini 13 jam. Hampir 14 jam kami sudah melakukannya. Kekuatan berasal daripadamu. Dan pagi hari ini kami mau datang di hadapan-Mu untuk beribadah. Engkau siapkan hati kami karena Engkau memberikan suatu janji yang luar biasa pada pagi hari ini. Buat setiap kami yang ada di tempat ini, Engkau memberikan janji yang luar biasa. Seperti pujian yang kami nyanyikan, mewarisi bumi, mewarisi, menjadi ahli waris di dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan, Engkau siapkan hati kami pada pagi hari ini. Siapkan kami mempunyai wadah yang besar, telinga yang mendengar, hati yang siap untuk menjadi pewaris-pewaris bumi ini. Kami percaya Kau dengar doa kami. Engkau beri kekuatan supaya benar-benar tahun ini kami menjadi pewaris-pewaris bumi dan menjadi kenyataan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Kami mau melakukan, kami mau mendengar, dan kami mau menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima menjadi pewaris bumi, katakan bersama-sama, amin. Kurang keras, kurang keras, kurang keras. Siapa yang mau menjadi pewaris bumi? Benar saudara mau menjadi pewaris bumi? Menjadi ahli waris yang ditentukan Tuhan untuk mewarisi bumi. Saudara, apapun yang saat ini kita dengar, kita melihat bahwa Metusalah ini kok kurang bagus ini, coba dibikin betul yang bagus, jangan pergi dulu Bud. Ayo di style yang lebih bagus, yang jelas, sampai bisa didengar kanan kiri depan belakang semuanya boleh mendengar dan tidak ada sesuatu hal yang membuat kita nggak bisa mendengar dengan baik ya. Saudara, kita mendengar bahwa Metusalah Eropa baru-baru ini meninggal. Siapa itu? Billy Graham. Saya merasakan begini saudara, Billy Graham itu meninggalnya itu kok bisa bagus sekali. Angka yang tertinggi 99 dapat dikatakan double 9, betul? Ya. Itu angka yang sangat dikatakan, boleh dikatakan bisa hanya 1-2 orang yang bisa menikmatinya. Karena angka 9 double itu luar biasa. Ya. Mencapai usia yang benar-benar mengalami top seperti Abraham. Dan dikatakan saat Metusalah dari Eropa ini meninggal, ada beberapa Metusalah, maka akan terjadi goncangan yang luar biasa. Saudara, kita tahu apapun penggenapan daripada firman Tuhan, mau tidak mau terjadi. Tapi satu perkara, tahun 2018 ada janji yang luar biasa buat saudara dan saya. Amin. Tahun ini adalah tahun lawatan
buat saudara dan saya dan semua orang yang takut akan Tuhan. Amin. Amin. Jadi kita harus tahu bahwa tahun ini tidak buat semua manusia, tapi hanya manusia-manusia tertentu, yaitu manusia yang benar-benar ada dalam jalan-jalan Tuhan. Amin. Hari ini kita akan belajar bagaimana saudara mau menjadi ahli waris dari bumi. Saudara, kalau namanya ahli waris bumi, bumi itu milik Tuhan, betul? Saudara milik Tuhan, saudara anak Tuhan. Pasti seorang anak apabila ayahnya meninggal, orang tuanya meninggal, itu otomatis menjadi ahli warisnya. Ya. Tetapi tidak semua anak itu bisa menikmati menjadi ahli waris. Nah, hari ini kita belajar bagaimana kita bisa menikmati dan merealisasikan bahwa apa yang terdapat dalam firman Tuhan yang mengatakan kita itu sebagai ahli waris itu menjadi kenyataan. Saudara, banyak hal. Ya. Ada suatu keluarga, ya. Keluarga ini keluarga yang sangat kaya, ya. Tapi tidak punya anak. Ya. Jadi sangat disayangkan ini keluarga tidak punya anak. Lalu keluarga ini memungut satu anak. Anak ini dipungut dan diadopsi. Ya, kalau namanya diadopsi itu sekalipun bukan lahir dari kandungan ibunya. Tapi begitu diadopsi maka anak ini sudah menjadi anak yang sah, dilahirkan dalam keluarga itu. Dan dia berhak untuk menerima seluruh warisan yang menjadi milik orang tuanya. Nah, karena apa? Sah menjadi anak yang sah. Dididik dengan baik oleh orang tuanya. Lalu anak ini punya seorang teman. Anak ini punya seorang teman karib. Teman karib. Setiap hari main di rumah keluarga itu. Tetapi dua anak ini sangat berbeda. Anak yang sah ini sangat nakal sekali. Ya kemungkinan karena dia merasakan anak tunggal ya, dan sangat disayang oleh orang tuanya. Jadi nakal banget. Suka bandel, suka kurang tidak mau nurut sama mamanya, papanya, suka membantah kepada mama papanya. Tapi anak temennya ini anak yang sangat baik dan sangat menurut. Lama-lama orang tuanya ini mikir, ini bahkan anakku yang tak kasih sesuatu hal yang luar biasa kok bandel banget. Sedangkan ini anak bukan anakku. Tapi ini anak baik banget, menurut sekali. Ya. Kalau dikasih tahu nurut, tidak nakal. Bahkan si anak yang dinamakan anak sah ini nakal, bertengkar, ditendangin si anak ini. Si orang tuanya itu melihat, kok aneh ya, ini anak dua ini. Mereka mulai bertumbuh besar. Karena ini anak baik, jadi akhirnya sudah kamu jadi sahabatnya anak saya. Kamu boleh tidur di sini, boleh makan di sini, kamu tak sekolahkan. Ya. Dia mendapatkan fasilitas di mana dia boleh tinggal di situ, dia boleh makan di situ, bahkan dikasih pakaian, bahkan disekolahkan. Tapi statusnya tetap orang luar, bukan status anak. Nah, sampai suatu saat anak ini beranjak dewasa dan ini anak yang sah ini nakalnya luar biasa.
menghambur-hamburkan uang daripada mamanya dan bertindak yang sangat nakal. Pada detik-detik terakhir, orang tuanya mengatakan, aku akan bagi 2. Seluruh hartaku akan saya bagi 2 dengan rata. Sekalipun ini bukan anakku, tapi dia lebih daripada anakku. Sebab apa? Saat orang tuanya sakit, yang nungguin itu adalah anak yang bukan anak saya ini. Nungguin mamanya. Diantar ke dokter. Dia yang beliin obat. Hujan-hujan dia bilang, gak apa-apa mah, saya mau beli obat itu. Anaknya yang sah itu lari-lari dolan kemana-mana gak tahu. Malam jam 12 baru pulang. Sedangkan anak yang bukan anaknya itu nungguin mamanya yang sedang sakit. Hati seorang tua bisa mengerti, ini bukan anakku tapi begini baiknya. Sing anakku seperti ini. Jadi akhirnya dia buat surat wasiat. Dalam surat wasiat itu dikatakan seluruh harta kekayaannya dibagi 2. Ya. Anaknya gak tahu. Pikirnya begini, aku anak. Aku pasti akan mendapatkan harta kekayaan orang tuaku. Dia kan temanku aja, gak apa-apa. Ya. Tapi saat orang tua itu meninggal, saat surat wasiat itu dibuka, apa yang terjadi? Ternyata di situ diterangkan bahwa harta kekayaannya dibagi 2. Saudara, dia nangis, dia berontak. Kenapa? Karena dia seperti Esau. Esau yang mempunyai hak kesulungan. Tapi hak kesulungan itu disia-siakan. Tidak dihargai. Menganggap ringan hak kesulungannya. Akibatnya dia tidak menjadi ahli waris yang full. Bukan berarti dia nggak diberkati. Kalau saudara melihat akan kisah terakhir daripada Esau, kita melihat waktu Yakub datang, Esau mengatakan, sudah kamu tak tinggalkan, kamu tinggal di daerah ini, aku akan pergi ke daerah lain. Karena kekayaanku dibandingkan kalau sama-sama dengan kekayaanmu, tidak cukup tempatnya. Jadi dia meninggalkan adiknya dikatakan. Dia tetap diberkati. Tapi double porsi jatuh kepada Yakub. Betul ceritanya begitu? Sekarang kita melihat akan diri kita. Ya. Saudara dan saya itu sebetulnya adalah cangkokan saja. Ya. Sebab garis keturunan itu dari Israel. Saudara dan saya ya, sebetulnya gak bisa menjadi ahli waris. Tapi kita itu diangkat, dicangkokkan menjadi ahli waris. Tapi selama kamu ini tetap melekat kepada pokok, kamu akan tetap menerima hak bagian sebagai ahli waris. Tapi kalau tidak, tetap engkau tidak akan bisa mewarisi bumi. Kita tadi nyanyi kan? Aku ahli warismu, betul? Ya, milik pusakamu. Malah dikatakan umat kesayanganmu. Bagaimana kita bisa menjadi umat kesayangan sampai menjadi ahli waris?
hari ini kita belajar apa yang harus kita lakukan supaya kita jangan menyia-nyiakan seperti Esau. Siap? Siap? Melek semuanya? Melek yang rada ngantuk-ngantuk boleh ke kamar mandi dulu, buka gosok-gosok matanya, karena ini perkara penting loh. Ini perkara sangat penting. Karena malam pada saat saya sedang berdoa untuk hal ini, saya menyiapkan ini itu sudah beberapa hari. Tuhan, apa sih saya akan sampaikan untuk di tempat ini? Ya. Baru diteguhkan saat tadi malam. Tuhan ngomong begini, aku mau menjadikan setiap orang yang datang dengan setia di tempat ini sebagai ahli waris bumi. Ya. Jadi perhatikan baik-baik apa yang harus kita lakukan supaya benar-benar kita dapat menjadi peraris bumi. Amin. Yuk kita baca sama-sama di dalam Mazmur Fatsal yang ke-37 ayat 34. Ya. Mazmur 37 ayat 34. Saya harap baca dengan kita akan, yuk bangkit berdiri supaya kamu gak ngantuk ya. Yuk bangkit berdiri. Saya minta suaramu yang keras, paling keras ya. Dan jangan diucapkan dengan pelan-pelan, yang keras banget, tapi nggak usah cepet-cepet. Karena biasanya apalagi kita ini semalaman sudah tidak begitu tidur dengan nyenyak. Jadi kalau cepet-cepet nggak cepet masuk otak. Ya, harus kita keluar dari bibir, masuk ke otak kita, sampai masuk ke hati kita, jiwa dan roh kita. Amin. Yuk. Alamatnya dibaca dulu ya, alamatnya dibaca dulu. Saya bersyukur sekali karena setiap kali kita doa itu selalu dapat sesuatu yang baru. Saya mau tanya, masih ingat enggak doa puasa kemarin, doa 24 jam kemarin, dapat firman apa? Wah, pintar-pintar. Nah, yang begini nanti dapat berkat double ya. Amin. Hari ini Tuhan kasihnya dari Mazmur 37 ayat 34 ya. Jadi alamatnya dibaca dulu, diucapkan ya. 2, 3. Mazmur 37 ayat 34. Nantikanlah, kurang keras kamunya ngomongnya. Ayo balik lagi. Kalau pagi-pagi suaranya tidak keras, kamu nanti ngantuk. Ayo. Siapa yang mau menjadi ahli waris? Nah, kalau mau responi yang benar. Ya, ayo. 2, 3. Mazmur 37 ayat 34. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Amin. Ya. Jadi bagaimana Tuhan Yesus Kristus akan mengangkat saudara dan saya untuk menjadi pewaris negeri. Amin. Mau? Sekarang duduk dengan baik ya. Kalian mau kan bagaimana Tuhan katakan? Ia, yaitu Tuhan sendiri akan mengangkat. Jadi berarti sebetulnya kamu kan tidak diangkat kan? Ya, tadi saya katakan ada anak yang diangkat sah dan tidak sah. Ya. Tapi Tuhan katakan pada pagi hari ini, kalian ini loh yang setia sampai akhir nanti sore, ya, tidak pulang.
Tapi siapa tahu tadi ada yang kejamblang, saya nggak ngerti, nggak ngeliat ya. Nah, saya mau kasih tahu. Saudara dan saya pagi ini dapat janji yang luar biasa. Tuhan katakan, aku akan mengangkat kamu, betul? Tuhan katakan sebanyak, Tuhan mau ngangkat saya loh. Ayo, Tuhan mau ngangkat saya loh. Sebagai apa? Sebagai apa? Ahli waris apa? Hah? Ahli waris bumi. Ya. Tadi sudah diterangkan tentang ahli waris kan? Bisa nangkep kan? Nah, kalian ini manusia-manusia ya. Saudara manusia atau bukan? Nah, saudara dan Siti manusia-manusia yang paling dikasihi Tuhan. Karena apa? Dikatakan kalian ini akan aku angkat. Kalau saudara diangkat anak jadi tukang becak ya mikir-mikir tukang becak ngangkat aku, nanti aku jadi ahli warisnya apa? Nggak taunya warisannya cuma becak melulu ya. Yang mengangkat menjadi waris bumi karena Tuhan itu yang memiliki. Ayo anak-anak di sini supaya nggak ngantuk sini. Mau jadi ahli waris jangan di belakang nanti kamu ngantuk. Kalau ngantuk jadi orang yang jadi anak tapi nggak terima warisan. Mau? Nah, ayo maju ke depan sini. Memang saya rada santai hari ini karena masih panjang sampai jam 6 sore ya. Oke? Ya, sekarang. Tapi untuk menjadi pewaris dikatakan ada beberapa hal kan yang kita harus pelajari. Dikatakan ada banyak hal. Yaitu dikatakan begini. Nantikanlah Tuhan. Betul? Itu syarat pertama. Ya. Ini karena sangat buru-buru biasanya saya pakai PowerPoint. Tapi hari ini enggak. Karena hari ini saya banyak sedikit menekan akan multimedia, harus cepat, harus begini, sampai keteteran mereka ya. Berkali-kali saya tegur, jadi saya mikir kalau saya kasih tugas ini lagi kemungkinan tidak bakal bisa dibuat. Jadi saya udahlah nggak apa-apa. Mungkin bisa ditayangkan, ditulis saja di situ. Yang pertama, nantikanlah Tuhan. Yang kedua, ikuti jalannya. Nah, kalau yang ketiga itu sebetulnya Tuhan merindukan kita punya hati yang lemah lembut. Itu adanya di Matius 5 ayat yang kelima. Matius 5 ayat 5 dikatakan berbahagialah orang yang lembut, yang lemah lembut. Namanya lemah lembut itu bukan orang Solo yang lemah gemulai, bukan. Orang yang lemah gemulai kalau diinjek kakinya pasti matanya melotot, sudah tidak bisa lemah lembut. Arti lemah lembut nanti akan diterangkan. Dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Nah saudara, ada dua perkataan. Satu mewarisi, satu sekarang saya mau tanya, ada bedanya enggak antara mewarisi dan memiliki? Hah? Ada sedikit ya. Karena apa? Kamu tadi sudah diterangkan kan? Seorang ahli waris belum tentu dia bisa. Yang lain suaranya mana? Sing keras coba. Kalau pengen dapat sesuatu tuh, kayak saya tak taruh di sini mobil yang paling bagus itu namanya sekarang apa nggak ngerti sayanya. Pokoknya mobil yang sangat bagus di sini. Ayo siapa yang respon yang sangat besar nanti dapat pasti mata kamu melotot semuanya ya. Nah hari ini lebih daripada mobil yang besar yang kamu akan dapatkan. Karena apa? Mobil besar itu ada beribu-ribu di dalam bumi. Betul?
Kalau memiliki bumi ya otomatis memiliki semuanya. Ya. Harus punya mimpi yang besar. Amin. Kalau mewarisi belum tentu memiliki. Ya. Nah, tapi hari ini ada sesuatu yang kalian dapatkan. Kamu ini bisa mewarisi dan tak tambahi lagi, menikmati juga. Loh, orang kalau memiliki itu belum tentu menikmati. Kemarin siapa yang dengerin khotbahnya Pak Gideon? Tadi malam, iya benar tadi malam berarti kemarin. Ya. Pak Gideon kan cerita saat itu Pak Gideon sedang nonton melihat ya di TV khotbahnya John Austin. Lalu dikatakan di surga banyak sekali sesuatu harta-harta yang belum sempat dinikmati oleh orang-orang. Nah, berarti dia memiliki kan, tapi tidak bisa menikmati. Saudara hari ini minta sama Tuhan, Tuhan jadikan aku sebagai ahli waris, aku memiliki dan aku menikmati. Itu yang komplit namanya. Ya. Karena tahun ini adalah tahun lawatan kelimpahan. Amin. Buat saudara dan saya. Tapi persyaratannya adalah nantikanlah Tuhan. Nah, caranya bagaimana sih Bu menantikan Tuhan itu? Ya. Dalam The Message itu jelas lebih bagus terjemahannya ya. Kalau bisa ditayangkan terjemahan dari The Message dari Mazmur 37 ayat 34. Dikatakan begini, God Tuhan ya. Bukan, wait yang pertama kali dikatakan ya. Wait, apa artinya wait? Tunggu ya. Wait patiently for God. Kamu di dalam menanti itu tidak sekedar asal-asalan. Orang menanti asal-asalan. Ini hari ini jam berapa ya? Jam 4. Saya masih tugasnya jam 6. Nantinya tidur dulu. Nah, akibatnya kebablasan. Arti menanti-nantikan dengan passion ya, itu adalah menanti dikatakan dengan semangat yang mengebu-ngebu, dengan passion, dengan cinta. Ya. Menanti dengan cinta yang luar biasa. Itu artinya yang dinamakan nantikanlah Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan dengan passion itu pasti dapat sesuatu yang luar biasa. Ya. Jadi caranya bagaimana namanya menantikan Tuhan dengan passion itu? Artinya dengan gairah. Misalnya gini, aku ditugaskan sama Ci Melisa jam 6 pagi. Jam 5 aku mesti bangun. Menantikan. Kapan lagi aku bisa menari? Kapan lagi? Saya bersyukur sekali. Saya yakin daripada tim Glorious Kitchen. Itu dia menanti-nantikan. Waktu kapan lagi masak? Wah, nanti masih sebulan lagi. Semua sudah disiapkan, mengebu-ngebu. Dan saya bersyukur sekali. Karena saya ikut dalam grupnya. Lagi nih, siang ini aku bikin masak itu sayur asem gitu ya. Ya, sama ini, sama itu, sama sambal, sama itu. Saya sampai bilang iya ya, enak juga siang-siang makan yang seperti itu ya. Semua disiapkan dengan passion. Nah, itu menyiapkan dengan passion. Seseorang
yang sudah lama nggak pernah punya anak. Lalu dia hamil. Dia nantikan masa itu. Menantikan dengan passion yang sungguh-sungguh. Berbulan dan berbulan-bulan itu dia mulai siapin. Nanti setiap kali walaupun masih sebulan 2 bulan dia sudah pergi ke tempat baby shop. Aku nanti mau beli ini aku nanti beli ini ya. Wah aku punya uangku sebetulnya mau tak pakai buat ini. Enggak, tak simpen dulu uangnya untuk membeli ini, membeli itu. Demi apa? Menanti-nantikan anak yang ada di dalam kandungan. Itu namanya menanti dengan passion. Ngerti contohnya ya. Orang yang menanti dengan passion, seorang ibu yang sedang mengandung, anaknya pasti jadinya baik. Karena sangat dinantikan. Tapi seorang anak yang tidak dinantikan, itu anaknya nanti keluarnya nakal banget. Tapi anak yang dinantikan, karena dia, aduh aku menanti-nantikan anak ini lahir. Aku menanti-nantikan sesuatu terjadi. Nah dikatakan kalau engkau mau menjadi ahli waris, nantikanlah Tuhan. Amin. Jangan seperti Saul. Kalian tahu kan? Saul suruh nanti Samuel dan ternyata dia gagal. Dan saya harap kalian tidak gagal. Amin. Nah, contohnya bagaimana kita belajar? Contohnya seperti Musa di Gunung Sinai. Kita baca, bacaannya agak besar, banyak. Mulai dari Keluaran 24 ayat 13. Keluaran 24 ayat 13. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua ia berkata, tinggallah di sini menunggu kami sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya datanglah kepada mereka. Ayat 15 perhatikan. Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai dan awan itu menutupinya. 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Saudara, bayangkan ya, bayangkan Musa sama Yosua naik ke gunung, ya, ke gunung Sinai. Saudara, kalau saudara pernah ke Israel dan ke gunung Sinai itu cukup tinggi. Ya. Sampai mereka kalau gunung Sinai kadang-kadang naik unta, ya, karena terlalu tinggi. Musa nggak ada unta saat itu. Ya. Musa naik gunung Sinai. Dia naik dan naik. Perjalanan cukup jauh, dia udah capek sekali. Nah, sampai di gunung itu menanti-nantikan Tuhan. 1 hari gak ada apa-apa. 2 hari tidak kejadian apa-apa. 4 hari tidak ada kejadian apa-apa. 6 hari tidak ada kejadian apa-apa. Sedangkan Tuhan yang suruh. Tuhan suruh naik engkau ke gunung Sinai. Sudah naik, sudah ada di puncak, sudah tahu ini tempat yang Tuhan mau. Tapi gak kejadian apa-apa. Bukankah seringkali kita juga seperti itu? Kadang-kadang Tuhan suruh gini, sesuatu tugas. Atau Tuhan memberikan suatu job atau pekerjaan. Ternyata gak menghasilkan pekerjaan itu. Tuhan katakan, nantikanlah Tuhan dengan penuh passion, ya, dengan gairah. 1 hari gak ada, tetap gairah. 2 hari gak ada, tetap bergairah. 4 hari gak ada, tetap bergairah. Nah itu yang Tuhan mau. Ya. Punya gairah cinta dengan Tuhan. Ya. Itu yang Tuhan mau supaya kalian itu menjadi ahli waris. Benar-benar menantikan Tuhan.
benar-benar menantikan Tuhan. Kalau kamu menantikan Tuhan dengan gairah seperti Musa, dikatakan pada hari ketujuh. Betul? Pada hari ketujuh. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai dan awan itu menutupi 6 hari lamanya. Kemuliaan Tuhan sudah ada. Atmosfernya sudah bagus. Musa tahu persis Tuhan ada. Tapi Tuhan diam aja. Pada hari ketujuh dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaklah kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Lalu apa yang dilakukan? Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari 40 malam lamanya. Ya. Saudara, saat Musa sudah di atas gunung selama 6 hari, itu enggak kelihatan apa-apa. Hanya lihat atmosfer surga. Ya. Hanya lihat sesuatu hal yang luar biasa. Ini bicara banget dengan saya. Saya sangat merindukan di tempat ini ada mujizat terjadi, ada perkara supranatural terjadi. Ya. Tapi selama 2 kali ini yang saya rasakan, hadiratnya sangat pekat. Ya. Kita merasakan benar-benar saya dari awal pertama kali praise and worship jam 6 kemarin, saya nangis terus di situ. Saya tahu Tuhan kau hadir, kau hadir. Ya. Tapi yang dinamakan yang kemuliaan Tuhan sudah datang itu saya rasakan. Saya yakin waktu jam 2 mengenai healing kemarin, tadi pagi, kau akan mengalami sesuatu. Saya yakin di tempat ini mujizat akan terjadi, supranatural akan terjadi, buat kita menanti-nantikan dengan passion. Amin. Itu yang Tuhan mau. Ya. Nantikan Tuhan dengan passionately, supaya engkau mendapatkan sesuatu. Sesudah lamanya 40 hari 40 malam, Tuhan baru membukakan perkara yang luar biasa buat Musa. Musa mulai dikasih tahu tentang kejadian. Musa diberitahukan oleh Tuhan tentang tabut. Tuhan memberitahukan tentang minyak urapan, tentang semua yang harus dilakukan. Kenapa? Dan ada 2 loh batu yang juga diberikan. Saya yakin ini jawaban doa saya. Saya bilang, Tuhan, 2 kali kami sudah mengalami yang dinamakan doa pujian 24 jam. Hadiratnya kita rasakan. Kebetaan tinggal di rumah Tuhan kita rasakan. Saya yakin waktunya tiba. Semua orang sakit datang dan tiba-tiba disembuhkan. Seperti lawatan yang kita lihat tadi malam. Ya. Di mana saudara lihat di sini ada gondok segitu besarnya. Saat didoakan bisa susut hilang. Betul? Saudara lihat tangan yang gak ada jarinya kemarin tadi malam. Didoakan tiba-tiba serut ada jarinya. Kaki yang putus langsung bisa loncat-loncat. Saya yakin impartasi yang kita lihat tadi malam akan menjadi kenyataan di tempat ini. Nantikan Tuhan dengan passionately. Amin. Nah, itu yang pertama, itu arti menantikan. Sudah jelas ya? Nah, sekarang
Prakteknya bagaimana menantikan Tuhan kalau Tuhan menjanjikan beyond expectation. Apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah didengar, yang timbul dalam hati itu Tuhan akan berikan. Cara menantikannya bagaimana? Terus baca firman Tuhan, terus ada di hadirat Tuhan setiap kali. Jangan mangkir kalau misalnya pas kalian ini memang mau dekat dengan Tuhan untuk PW setiap pagi, punya saat teduh yang baik ya, dengan gairah. Jangan ngomong, aduh selama sekali aku tidak dijawab-jawab sama Tuhan, sudahlah selesai. Namanya menanti tidak dengan kesabaran. Ya. Tunggu sampai Tuhan bicara. Sampai apa yang engkau dijanjikan sama Tuhan beyond expectation menjadi kenyataan dalam hidupmu. Amin. Jangan suka ngambek sama Tuhan. Ya. Jangan suka ngambek. Nantikan Tuhan dengan patient. Amin. Terus yang kedua, kita tahu tadi turuti jalannya. Artinya apa? Coba kita lihat di dalam bahasa Inggrisnya tadi, jelas kan? Don't leave the path. Jangan tinggalkan patronnya Tuhan, garisnya Tuhan. Ya. Jangan tinggalkan, sudah ada garisnya. Ya. Kamu ini sudah dipagari, kamu jalannya harus ke sini. Jangan tinggalkan. Ya. Makanya dikatakan ikuti jalannya. Ya. Jangan tinggalkan jalannya, atau dikatakan di dalam bahasa Indonesia ikuti jalannya. Ya. Ikuti garis yang sudah ditentukan. Saudara, saya kasih gambaran tentang kereta api. Kereta api itu sudah ada relnya bukan? Ya, tapi ada rel, ada gerbong, tapi enggak ada lokomotif, tidak bisa jalan. Ini lambang dalam kehidupan kita, hidup kita, ya. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Itu seperti lokomotif. Dan lokomotif itu adalah iman kita, penggerak yang bisa membuat gerbong itu jalan. Betul? Tapi untuk kita itu percaya kepada kereta api karena kita punya tiket. Tiket mau kemana Bu? Seperti kemarin saya sama Pak Gideon naik kereta Sembrani menuju ke Surabaya. Ya. Tapi kita kan berhenti di Cirebon. Karena kita sampai kepada tujuan kita harus turun. Kalau tidak bablas saudara. Ya, jadi tidak sampai kepada destiny kita. Tapi kalau misalnya waktu itu mau berhenti di tempat mana terus kita bilang kayaknya ini Cirebon ya, terus turun, tidak nyampe juga, betul? Tapi kereta itu harus jalan di rel. Ya. Kamu tidak jalan di rel nggak nyampe, betul? Ya. Ikuti jalannya Tuhan. Nah, cara ngikuti jalannya Tuhan prakteknya bagaimana? Kita belajar dari Ishak. Kita belajar dari Ishak karena begini saudara. Orang yang mengikuti jalan Tuhan itu juga punya banyak kesukaran. Ya. Jangan merasakan kalau mau ikut Tuhan tidak mengalami kesukaran. Kesukaran tetap kita alami, tapi jalan keluar Tuhan berikan. Amin. Itu namanya ikut Tuhan. Jadi ikut Tuhan, dalam jalan Tuhan itu pasti ada kesukarannya. Tapi dalam kesukaran itu kalau kita mau ikut Tuhan dan mengikuti akan jalannya, maka kita akan dapat jalan keluar. Ya. Kita belajar dari Ishak. Kita baca di dalam Kejadian 26. Dikatakan begini, Ishak
miliknya Tuhan kan, anaknya Abraham diberkati, tapi tiba-tiba mengalami kelaparan. Ayat 1 dari Kejadian 26. Maka timbullah kelaparan di negeri ini. Di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Saudara, dia pergi ke daerah orang Filistin. Karena apa? Kelaparan. Nah, saudara jangan punya pemikiran, lah sih anaknya Abraham, keturunan orang yang diberkati kok ngalami kelaparan. Sekali lagi saya katakan, kita sebagai anak-anak Tuhan, walaupun kita itu adalah mendapatkan jaminan, kesukaran tetap ada. Saudara, saya mau kasih tahu, saat-saat ini masa kesukaran sedang terjadi di dunia. Betul? Di mana-mana. Beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan pesan Tuhan, nanti akan terjadi hujan deras, dan saya kan sudah bicara kepada saudara setiap kali di PW. Saya ngeri banget pada saat saya lihat penglihatan. Itu banjir di mana-mana sampai saya melihat rumah-rumah tenggelam. Dan sekarang kejadian di daerah Brebes, Losari, ya, daerah Ciledug, itu rumah-rumah sampai batas genteng. Saudara, longsor itu sama dengan gempa bumi. Kenapa tanah itu bisa longsor? Karena erosi, pergerakan, terjadi gempa bumi. Walaupun tidak gempa bumi yang itu, tapi longsor, dan berapa jumlah yang meninggal. Kesukaran tetap ada. Jadi kita melihat, makanya kita berdoa hari ini. Sebentar sesudah ini sampai nanti sore, kita akan terus melakukan deklarasi, menahan sampai kalau bisa minimal terjadi. Kenapa? Kesukaran tetap akan melanda. Hanya tergantung apakah saudara dan saya siap ada di dalam jalan Tuhan. Kita lihat apa yang dialami oleh Ishak saat itu. Akhirnya karena kelaparan mau tidak mau dia harus pindah. Nah, saat dia pindah, apa yang terjadi? Tuhan gak pernah meninggalkan dia. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berkata, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri yang sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau, memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmulah akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Saudara, dia ada di dalam relnya Tuhan. Ya. Saat mengalami kesukaran, ada suatu direksi. Directionnya mengatakan, jangan pergi ke Mesir. Kamu tinggal di Gerar saja, kasarnya gitu. Nah, demikian juga dalam hidup saudara dan saya. Dalam menghadapi kesukaran yang ada di hadapan kita, itu kalau kita ada di dalam relnya Tuhan, itu Tuhan akan ngasih suatu petunjuk. Ya. Nak, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Contoh, ya. Suatu saat Kemarin saya sama Pak Gideon naik taksi. Taksinya Bluebird loh. Ya, sudah bagus. Ya. Ternyata supirnya anyar. Gitu ya. Dia punya Google Map. Tapi dia tak tanya, akhirnya Pak Gideon tanya, Bapak
sudah lama tinggal di sini, nyuper di sini. Oh saya baru 2 bulan katanya. Oh kamu orang Jakarta? Saya tanya. Bukan. Dari mana? Dari Kalimantan. Berapa bulan di Jakarta? Baru 2 bulan. Saudara kita saja yang sudah sering ke Jakarta, kalau ke Jakarta mumet jalannya, benar? Ya kan? Ini dia baru 2 bulan wani-wani jadi supir. Hebat, nekat bener itu orang. Ya puji Tuhan sekarang ada Google Map. Tapi masih bodoh. Ini namanya bukan ini. Ya untung ada Pak Gideon sing pinter. Ya. Jadi Pak Gideon ngomong, Pak jangan lewat atas, lewat bawah saja. Untung nurut dianya. Kalau dia bengkeng ngomong, aku kan supir, penumpang ikut supir. Wah kitanya bisa nggak nyampe ke Gambir, saudara. Nurut dia. Terus dia pikir, kan enak dia jalan di atas toh Pak. Pak Gideon bilang, Pak di atas itu banyak truk. Ah, saya juga belajar. Iya ya. Pikir-pikir Pak Gideon pinter juga. Nanti lain kali saya kalau naik taksi saya juga minta turun di bawah saja, jangan di atas. Itu dari Cengkareng itu ada jalan 2. Nanti sampai di sana sih tembusnya bareng. Ya. Tapi ada yang di atas, ada yang di bawah. Yang di atas tuh banyak sekali truk. Nah ini pengetahuan yang baik. Yang di bawah itu tidak. Jadi akhirnya dia nurut. Saya pikir-pikir sudah itu gak tahu jalan habis gini. Ini kemana lagi ya? Tapi dia malu ngomong, Pak Gideon sudah cekatan, Pak ini nanti terus ke sini, ini nanti lewat sini, lewat sini, lewat sini. Itu sama-sama punya Google Map. Tapi Pak Gideon lebih pintar. Ya karena apa? Dia banyak mempelajari jalan-jalan yang tercepat dan yang tidak macet. Nah, saudara, inilah yang dinamakan jalan-jalan yang sudah ditentukan. Nah, lihat jalan yang paling singkat tapi safe. Kalau kamu jadi anak Tuhan, pasti Tuhan akan berikan jalan yang singkat tapi bisa safe. Ngerti, bisa tangkap? Nah inilah yang dinamakan seperti yang dialami oleh Ishak. Tapi sekalipun dia sudah ada di Gerar, tetap ada masalah. Masalahnya apa? Karena istrinya cantik. Ribkah itu cantik. Jadi ada roh kekhawatiran ya. Ayat yang ke-6 dikatakan, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan ia istriku. Jangan sampai pikirannya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat itu karena Ribkah. Sebab Ribkah itu elok itu cantik parasnya. Nah, di dalam kita sudah ada di dalam rencana Tuhan, sekali lagi saya katakan tetap ada kesukaran. Ada apa? Roh kekhawatiran. Dan roh kekhawatiran itu 99,9% ada dalam hidup saudara dan saya. Jujur, benar nggak? Berani kamu mengatakan, aku enggak khawatir kok. Anak-anak kalau mau ulangan aja juga ada khawatirnya. Betul nggak? Roh kekhawatiran itu melanda 99,9. Bahkan kemungkinan besar 100% ada dalam hidup saudara dan saya. Nah, kan kita sudah ada dalam rencana Tuhan. Kenapa perlu khawatir? Itu teorinya. Prakteknya tetap kekhawatiran ada, betul? Tapi kalau kita ada di dalam jalan Tuhan, Tuhan buat jalan. Lalu dikatakan gini, Abimelekh raja orang Filistin dari jendela melihat Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribkah istrinya. Lalu Abimelekh memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. Tetapi Abimelekh berkata, apakah juga yang telah kuperbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami.
Lalu Abimelekh memberikan perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya pasti ia akan dihukum mati. Saudara, kekhawatiran ada. Tapi kalau kita ada dalam jalan Tuhan, pertolongan selalu datang. Amin. Kan dia udah gak bisa apa-apa. Tapi kaliganya, kok ya raja ngintip orang sedang berpacaran. Aneh kan? Bisa saja. Bagaimana cara itu raja bisa jalan-jalan lihat Ishak sedang berpacaran? Dan Tuhan gerakan hatinya untuk membebaskan, bahkan memberkati. Saudara, sekali lagi nantikan Tuhan, jalan ada dalam relnya. Supaya apapun kesukaran, Tuhan pasti buka jalan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Nah, lalu dikatakan sesudah dia settle, duduk enak, ya, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan di dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Inilah yang dikatakan mewarisi. Apa yang ditabur dituai, apa yang ditabur dituai, apa yang ditabur dituai. Dan sebetulnya Indonesia itu sebetulnya tanahnya sangat subur sekali. Kemarin saya pergi ke Palangkaraya. Di sana ada tanah yang mau dijual. Saya tidak mau beli sih, cuman kata Petrus begini, lihat saja Mi, lihat. Ya sudah saya lihat sana. Saudara, saya kagum bukan karena mau beli tanahnya. Saya kagum sama tanah Indonesia. Gitu. Saya kagum dengan tanah yang ada di Palangkaraya. Tanah Palangkaraya itu putih. Ya. Kayak kapur gitu loh. Jadi tanahnya itu kayak tanah kapur, putih gitu. Tapi saudara tahu, itu buah yang ditanam, tanaman ditanam di situ, saudara tahu apa? Lengkeng, saudara. Tanya Pak Gideon. Lengkengnya tuh pohonnya dari depan sampai belakang semua ditanemin lengkeng. Ya. Bukan tidak berbuah, buahnya tuh sampai jatuh-jatuh ke bawah, sampai pohonnya itu sampai ke bawah sekali. Saya bilang, waduh Pak, eman-eman ya, manis lagi. Tak ambilin, tak petikin sing gede-gede, yang kecil-kecil masih kecil-kecil. Saya bukan masalah apa-apa, cuma saya bilang, Tuhan, betapa suburnya tanah di Indonesia. Luar biasa banget. Luar biasa banget. Diberkati orang Indonesia. Termasuk saudara dan saya orang mana. Ya. Saudara percaya, maka apa yang kamu tabur akan kamu tuai berkali-kali ganda. Ya. Jadi ini pun bicara tentang persembahan. Beri yang terbaik, tabur, kamu akan menuai. Kamu akan menuai. Saya bersyukur saat ini. Ya. Begitu kita mendengar ada musibah, kita punya passion, ya. Kita nabur. Ya. Bahkan orang yang gak mampu sekalipun. Salah satu pembantunya Rere datang ke sana, ke radio, ngasih sumbangan. Ya. Punya passion. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tabur, tabur, tabur. Maka kita akan menuai seperti Ishak. Kita belajar pada saat Ishak itu menabur, apa mengalami kesukaran enggak? Oh, mengalami kesukaran. Ya. Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara mau menjadi kian lama kian kaya dan menjadi sangat kaya? Menjadi ahli waris. Ikuti jalan Tuhan. Dan yang kedua apa? Nantikan Tuhan. Sudah diberi kejelasnya
Lalu kita lihat di sini, ia mempunyai kumpulan kambing domba, lembu sapi, serta banyak anak buah sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Seringkali kalau kita itu diberkati, tidak semua orang suka sama kita. Ya. Itu termasuk yang dikatakan orang fasik tadi. Tapi ayat yang terakhir dari Mazmur dikatakan, kamu akan melihat orang fasik, orang yang jahat, yang menjegal kamu akan dilenyapkan. Betul? Nah, begitu juga Ishak mengalami. Ya. Dikatakan cemburu. Nah, segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Itu kan jahat. Yang gali adalah Abraham. Harusnya ahli warisnya siapa? Ishak. Ya. Yang gali papahnya, yang menikmati harus Ishak. Tapi ternyata ditimbun. Nah, ingat ya, apa yang menjadi ahli warismu, hakmu. Yang saat ini ditimbun sama orang-orang yang tidak suka dengan kau. Dan Tuhan katakan, gali lagi. Dan itu menjadi ahli waris kita. Amin. Lalu kata Abimelekh kepada Ishak, pergi dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. No, Abimelekh saja sesudah pas dia nolong Ishak, waktunya tiba pisah. Ya. Kemarin Pak Gideon cerita tentang Kores. Ya. Walaupun dia bukan anak Tuhan, tapi dipakai sebagai alat untuk mengembalikan bangsa Israel kembali. Betul? Nah, sesudah Abimelekh ini dipakai oleh Tuhan untuk menampung Ishak, Ishak menjadi kaya, suruh pergi. Oke saja, jangan ngomong Tuhan kau suruh saya ke Gerar, sekarang saya diusir. Gak apa-apa. Ya, dari satu tempat ke tempat lain tidak apa-apa. Sudah selesai. Jadi pindah. Ya. Kalau suatu saat Tuhan mengatakan kamu dari pekerjaan ini siap selesai nak, cari kerjaan lain, lakukan. Nanti kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Nah. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham. Ayahnya yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutnya lah nama sumur-sumur itu menurut nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Nah, digali lagi. Apa yang menjadi hak kita, yang kececer, yang ditutup, yang dirampas sama orang-orang yang bukan anak Tuhan, yang iri dengan kita, Tuhan akan kembalikan. Amin. Tuhan akan kembalikan. Lalu ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mendapat di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak, kata mereka, air ini kepunyaan kami. Nah, lalu dinamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar. Jadi jangan dikira kita nggak akan kena masalah. Masih banyak kesukaran kita hadapi. Ya. Digali sendiri. Ini sumur milik papai. Ya. Digali sendiri, dinikmati. Terjadi pertengkaran. Tapi tetap satu perkara, Tuhan pembela kita. Amin. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar lagi. Dinamai sumur itu Sitna. Ya pindah lagi. Ya. Dan mereka masuk ke dalam sumur lagi dan tidak ada pertengkaran, dinamakan Rehobot. Saudara, karena dikatakan sekarang Tuhan memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu dari negeri ini. Saudara, kita lihat terjadi perlipat kali gandaan. Ya. Sampai dikatakan Tuhan itu membuat damai antara Abimelekh dengan Ishak. Ya. Abimelekh yang ngomong gini, tak usir tambah diberkati. Sumurnya tak ambil, dia dapat sumur yang lain. Hebat ya. Jadi udah bersahabat saja sama kita. Kalau saudara diberkati berkelimpahan,
musuh-musuh saudara akan didamaikan dengan saudara. Amin. Buat Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Ya. Lalu dikatakan lagi tentang kelemah lembutan. Ya. Sudah saya katakan lemah lembut, ya, dikatakan mempunyai hati yang lemah lembut, seperti yang saya tadi katakan, punya belas kasihan untuk orang lain. Hasilnya apa? Diangkat untuk mewarisi bumi, betul? Diberikan tempat di bumi, tapi perlu pengangkatan, perlu diangkat, perlu dikasih seorang ditabiskan, ya, perlu dikokohkan, ya, menjadi ahli waris, diangkat. Nah, saudara, seseorang yang mempunyai sudah dikasih SK, ya, dikasih SK kan, kamu diangkat jadi pejabat, baru diangkat, baru dapat SK-nya, dia akan dilantik, betul? Dilantik, dan saat dia dilantik dikatakan sah, kamu berhak melakukan tugas. Saudara, saat saya sudah lulus sarjana hukum, lalu sekolah lagi jadi sarjana notariat, saya sudah dapat ijazah, tapi saya belum bisa praktek. Saya harus mengajukan surat izin kepada Menteri Dalam Negeri. Saya mengatakan saya mau diangkat jadi notaris, diangkat dulu. Ya. Tanpa diangkat saya nggak boleh praktek. Nah, saat itu saya sudah dapat suratnya, ya, dapat suratnya, tapi saya belum boleh praktek. Tanda tangan saya belum laku. Lalu dikatakan begini. Untuk memenuhi, kamu itu punya otoritas. Otoritasnya apa? Cap yang ada garudanya, yang menyatakan saat setiap akte yang kamu buat, ya, kamu tanda tangani, kamu cap, maka ini otoritasmu bahwa apa yang kamu buat berlaku dan dilindungi oleh negara. Bisa nangkep? Nah, saudara, hari ini saudara sudah dengar tentang apa? Mau menjadi pewaris bumi, betul? Ya, persyaratannya sudah ada. Ya. Seperti saya sudah ada, tapi belum dilantik. Sesudah saya dilantik oleh pejabat, dan dikatakan tok, kamu berhak buka praktek, buka kantor, dan semua apa yang kau lakukan dijamin sama negara. Nah, saudara, hari ini saya mau ajak saudara, ya, kalau saudara mau dilantik pagi ini untuk menjadi pewaris daripada bumi. Saudara sudah terima tapi belum dilantik, tidak bisa melakukan segala sesuatu. Ya. Kalau kamu mau dilantik, hari ini Tuhan katakan, nak, lantik mereka jadi ahli waris. Kalian tidak dilantik untuk menjadi notaris, ya, tapi kalian dilantik menjadi ahli waris. Lalu dikatakan, maka ia akan mengangkat engkau, melantik engkau menjadi ahli waris bumi. Ya. Memiliki bumi perlu diangkat, ya, perlu ditabiskan, perlu dibuat pelantikan. Siapa yang mau masuk dalam pelantikan, ambil dompetmu, maju ke depan. Ya. Dompet itu adalah lambang tempat kamu memakai dan menaruh uangmu di situ, hartamu.
hartamu. Saya pun tidak ketinggalan. Saya nggak mau ketinggalan. Ya, semua bawa dompetnya. Kita angkat sama-sama. Ya. Ya. Semua bawa dompet. Nah, semua mau dilantik kan? Ayo maju ke depan, bawa dompetmu. Untuk dilantik menjadi pewaris bumi, ya. Menjadi pewaris bumi. Menjadi pewaris seluruh kekayaan ada di bumi. Tuhan katakan, engkau bisa. Engkau bisa. Engkau bisa memiliki, ya. Engkau bisa memiliki, ya, pewaris bumi. Ya. Siapa yang mau? Ya, yuk. Saya mau doa dulu apa yang harus dilakukan. Bapak, betapa baiknya Engkau. Betapa Engkau mengasihi kami, mempedulikan kami. Sampai kau katakan, nak, lantik mereka, lantik mereka. Hamba-Mu hanya sebagai hamba Tuhan. Engkau yang melantik setiap anak-anak-Mu ini Tuhan dalam segala hal. Lantik mereka menjadi para ahli waris. Lantik Tuhan, lantik mereka. Layakan mereka Tuhan, layakan kami semua yang ada di tempat ini mewarisi bumi. Semua kekayaan yang ada di bumi, semua hasil kekayaan di bumi ini, laut, kekayaan bumi, darat, semua kekayaan tambang, kekayaan semua hasil yang ada di bawah. Tuhan, kalau Kau katakan kami ahli warisnya. Surat sudah Kau berikan, kami sudah melihat dan kami sudah mendengar. Tapi kami gak bisa berbuat apa-apa karena Engkau belum mengangkat kami dan melantik kami Tuhan. Ini kami, apa yang harus kami lakukan? Saya tuh melihat dari surga ini turun benang-benang merah banyak sekali. Dan nanti saat Tuhan katakan angkat dompetmu, maka secara penglihatan saya melihat dompet-dompet itu akan diikat dengan tali-tali benang merah. Perjanjian cinta antara engkau dengan Tuhan. Dompetmu adalah diikat dengan cintanya Tuhan. Terus dipenuhi, tidak akan kekurangan. Dan saat ini Tuhan katakan, orang-orang fasik yang menjadi penghambat sumur-sumur yang sebetulnya sudah disediakan. Tapi sumur itu ditimbun sama orang Filistin.
Tuhan katakan, Rehobot, jadi, semua jadi. Kirana makaya sikiara tarana. Saat ini angkat tinggi-tinggi. Masing-masing katakan, Tuhan ikatkan ini. Ikat Tuhan. Saya melihat tali-tali ini mulai turun. Tali-tali merah mulai turun. Kiara pakaya sakarata ramakaya se. Tuhan, ini dompet kami. Ini kebutuhan kami, Tuhan. Selama kami dalam dunia ini, kami butuh lawatan. Kami butuh rumah. Kami butuh anak. Kami butuh usaha. Kami butuh modal. Tuhan, kiara pakaya seikat, ikat. Kiara pakaya serererere. Tuhan katakan, mulai diikat. Diikat. Dan Tuhan katakan kebutuhanmu merupakan kebutuhan Tuhan. Kiara makata sikiarapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang belum jebol, sumur-sumur yang ditutup, hari ini terbuka. Terbuka. Semua kebutuhanmu hari-hari di depan ini akan menjadi kenyataan. Siara makaya sikiara tarapapara maka ora maka tanamaka siara maka rapakana. Terima saat ini kekuatan dalam menghadapi kesukaran. Tetap engkau menang karena Tuhan yang membela. Kiara pakaya sakaratara bababakaya. Angkat tanganmu saat ini. Angkat tinggi-tinggi. Kiara pakaya sakaratara bababakaya se. Kira pekera pakaya sakaratara bakarabama. Oh rapakaya se re papa. Oh rapakaya se. Kere borapa. Oh rapakaya se. Kere kepe parapa. Borapaka yere borapaka ya se rebeke borapaka rapaka ya se borapaka ya sakarapa borapaka ya se kerakere keraba borapaka ya se kerete kerapaka rapaka nabe. Terima kasih Tuhan. Kita akan nyanyikan, kami ahli warismu, milik pusakamu. Dengan keras kita nyanyikan. Yesus. Kami warismu, milik pusakamu. Kami ahli warismu Tuhan. Kami ahli warismu. Umat kesayanganmu, sujud menyembahmu. Kami ahli warismu, milik pusakamu. Umat kesayanganmu, sujud menyembahmu. Segala puji dan hormat, segala puji
segala pujian, Bapak, kami mau mengatakan dan mendeklarasikan dalam hidup kami. Hari ini kami bersyukur mempunyai Engkau yang melantik kami. Oleh karena itu kami mau mengatakan di hadapan-Mu, semua yang Kau akan berikan kepada kami, ujungnya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Ujungnya kami mau berikan kepadamu. Sikiara lama kaya sakaratara. Tuhan katakan beberapa rumah yang belum terjual, Tuhan akan katakan akan terjual dan Tuhan akan gantikan dengan yang lebih baik. Yang saat-saat ini kontrak hampir habis, Tuhan katakan tidak usah takut, Tuhan akan berikan. Kiara pakaya sangkara yang belum dapat kerjaan, Tuhan katakan, lihat, nantikan Tuhan. Tuhan buat jalan, buat pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik. Sikiara nama kaya sakara paka. Tuhan katakan pekerjaan-pekerjaan, proyek-proyek baru. Ambil proyek-proyek baru, ambil. Tuhan turunkan proyek-proyek baru. Tuhan turunkan proyek-proyek baru, pekerjaan-pekerjaan baru, ambil dengan iman. Terapa kaya sekere, orapa kaya sekera tarapa karapa, orapa kaya se, orapa kaya se, orapa kaya se. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, semua jadi. Kami memiliki, kami mewarisi. Dalam nama Tuhan Yesus, kita katakan sama-sama, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan, saudara. Apa yang Tuhan janjikan pasti jadi. Saya yakin dan saya dengar apa yang Tuhan janjikan. Kalau kau menantikan Tuhan, semua jadi kenyataan. Amin. Amin. Silakan duduk lagi, kita masih terus. Belum pulang loh, belum pulang ya. Kita terus sampai jam 6 sore.